Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan channel Porkelab TV, channel ilmu leluhur, ilmu hikmah, amalan-amalan dan budaya Nusantara. Saat ini kita akan berdiskusi tentang khasiat tebu wulung. Ini adalah tebu wulung atau tebu hitam atau tebu ireng. Kalau dalam bahasa Jawa disebut tebu ireng atau tebu wulung. Kalau dalam bahasa Indonesia disebut tebu hitam. Kalau menurut para leluhur ilmu Jawa, bahwa tebu wulung ini oleh Allah dititipi keistimewaan. Saya pernah mendengar dari guru saya bahwa hampir segala sesuatu, bukan segala sesuatu yang tidak sama atau unik itu memiliki khasiat, tepatnya dititipi khasiat. Salah satunya adalah tebu wulung ini. Tebu wulung ini kalau menurut para leluhur dititipi khasiat oleh Allah, tetapi jika dilihat penampakannya ya tidak hitam sih, tepatnya ungu atau merah keunguan, tapi orang-orang menyebutnya dengan tebu ireng atau tebu hitam, atau dalam bahasa spiritualnya disebut tebu wulung. Banyak sesuatu yang wulung-wulung itu, yang hitam-hitam itu berkhasiat menangkis atau mengurangi atau meredam daripada ilmu-ilmu hitam. Salah satunya adalah tebu wulung ini. Mungkin banyak di antara pemirsa Porkelab TV yang sudah memiliki tebu semacam ini di rumahnya, ditanam di rumahnya, tapi mungkin saja belum seberapa mengenal dengan tebu ini. Inilah penampakannya. Di belakangnya ada tanaman kelor ya. Nah, tebu wulung ini kalau menurut kepercayaan orang-orang sebagai penangkis daripada energi negatif seperti santet, pelet, gendam dan sebagainya. Apabila kita menanam tebu wulung di pekarangan rumah, insya Allah niat-niat seperti itu akan terhindarkan, atau paling tidak kalau ada orang yang mengirim semacam santet akan ditepis atau bahkan dikembalikan oleh energi positif dari tebu wulung ini. Ada juga yang mengatakan bahwa tebu wulung ini karena memiliki rasa yang manis, insya Allah oleh Allah Ta'ala itu dijadikan sarana sebagai pemanis hidup dari orang yang menanamnya. Jadi orang yang menanam ini insya Allah akan diberi manisnya hidup seperti rezeki yang melimpah, keharmonisan dan lain sebagainya. Ada juga yang mengatakan bahwa tebu wulung ini bisa menjadi markas daripada khotam-khotam berenergi positif. Saya punya seorang teman yang ahli spiritual. Ternyata dalam pandangan beliau itu rimbun tebu wulung yang di depan rumahnya itu menjadi markas khotam macan putih. Suatu hari ada beberapa remaja yang genjreng-genjreng gitar, kemudian ngobrol-ngobrol sambil cekakaan nih, sambil tertawa-tertawa sampai tengah malam. Akhirnya oleh teman saya ini, khotam yang ada di tebu wulung ini dibangunkan untuk menakut-nakuti anak-anak muda yang tahulah anak muda kurang beradab, tidak tahu waktu ya. Tuh, jadi yang pertama, tebu wulung ini insya Allah berkhasiat sebagai penangkis energi gaib,
yang buruk, yang kedua sebagai penarik rezeki, keharmonisan dan sebagainya, dan yang ketiga adalah sebagai rumah dari khotam-khotam baik yang ingin menjadi pendamping kita. Akan tetapi tidak dalam menanam tebu wulung ini tidak asal menanam ya. Saya pernah mendapat ijazah untuk menanam tebu wulung ini ada tawasulnya. Jadi ketika kita menanam tebu wulung sebaiknya itu meminta kepada orang yang menanamnya dengan ijazah. Jadi tidak sembarangan. Ini alhamdulillah saya dapatkan dari orang yang sudah mengerti ilmu spiritual. Insya Allah dulu pertama kali menanamnya itu sudah dengan ijazah. Kemudian saat kita menanam, kita tanam sebaiknya di 4 penjuru pekarangan ya. Di 4 penjuru pekarangan, baiknya di depan rumah kanan dan kiri, juga di belakang rumah kanan dan kiri. Dan saat menanam kita berwudu dulu, kemudian bertawasul dulu, khususnya kepada Mbah Hasyim Asy'ari Tebu Ireng. Jadi seakan-akan ini ada kaitannya dengan Mbah Hasyim Asy'ari yang berasal dari desa Tebu Ireng. Kemudian seraya membaca ayat kursi, muawwidzatain, dan sholawat, kita tanam ini tebu ini. Nah kemudian setelah kita tanam, kita rawat, disiram, kemudian dibersihkan ya. Jadi daun-daunnya yang sudah mengering itu dibuang, dikelupas sehingga nampak indah ya. Jadi kan kalau tidak dibersihkan kan kurang bagus ya, apalagi daunnya seperti ini tajam, kalau menggesek kulit atau terkena anak-anak ini kan ya selain gatal juga bisa melukai kulit. Ini saya kelupas, kemudian saya juga tali, saya tambat dengan tali agar tidak roboh. Nah di dalam segi ilmu herbal ternyata tebu wulung ini juga berkhasiat untuk memperbaiki gangguan jantung. Orang-orang yang mungkin memiliki gangguan jantung seperti jantung lemah atau gejala penyakit jantung, bisa diambilkan tebu wulung ini, kemudian diperas, diambil airnya dan diminum seperti es tebu. Nah itu dilakukan secara rutin, kalau bisa seminggu full, sore hari dan pagi hari. Tentu saja saat memeras tebunya ini ya juga baca sholawat ya, baca sholawat tib atau sholawat penyembuhan. Nah itu mungkin diskusi kita kali ini tentang manfaat spiritual dan herbal dari tebu wulung. Semoga ini bermanfaat, dan sampai bertemu kembali di video selanjutnya. Dan apabila video ini bermanfaat, bisa di share, komen yang baik, dan like. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.